Sudah sholat semua toh? Oke. Yang belum, monggo silakan sholat dulu. Oke. Hepar ya. Jadi ini berkembang dari divertikulum embryologinya. Kita mulai dengan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi robba wa bil islami billah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Ya, ini beratnya sekitar 1.400 sampai 1.600 gram. Ini menerima darah dari arteri hepatik. Anatominya sudah ya. Kemudian 4 area anastomosis antara lain antara portal dan sirkulasi vena sistemik, yaitu ke vena lambung dan esofagus. Kemudian vena para umbilicalis, vena hemoroidal, dan vena retroperitoneal. Dari anatomi ini Anda bisa tahu kalau ada tekanan portal yang naik, maka klinisnya bisa apa? Kalau BAB melena, ya, karena varicoses yang pecah bercampur dengan apa? Dengan HCl, maka fesesnya hitam, ya, melena. Esofagus bisa apa namanya? Muntah darah itu. Hematoemesis ya. Hematoemesis. Oke. Kalau para umbilikal jadi apa ya? Di umbilicusnya nanti ada gambaran. Kita lihat ya nanti ya. Kemudian hemoroidal. Jadi klinisnya hemoroid, ya, atau ambeien. Ya. Prediktornya mungkin di dalam ya, kurang berefek. Oke. Kalau kita lihat dari ini bisa Anda juga di patologi liver, maaf ya, ini nggak bisa ya. Bisa Anda lihat di sini di patologi online ini ada liver intrahepatic bile duct. Ini enaknya selalu diupdate ya. Nah, apa saja yang bisa terjadi di hepar dan di vesicavalia. Di sini ada benign dysplasia, karsinoma, malignan yang lain, pengecatannya dan sebagainya. Indeksnya juga ada dari A sampai terakhir Z. Oke. Ya. Jadi ini histologinya sudah tahu ya. Ada heksagonal terpusat di sekitar vena sentral dengan red hot hepatosit yang asiner keluar ke saluran portal yang berisi cabang-cabang arteri hepatik. Mungkin lebih enak dilihat dari gambarnya. Ada vena sentral, ada tribunum, atau di sini ada tractus portal. Ini vena hepatica terminal. Ada vena sentralis ya. Oke. Nah, di tribunumnya ini vena sentralis, ini vena 1, 2, dan 3 ke vena sentralis. Ini tribunum. Ada arteri, ada vena, ada biliar. Pasti ada 3. Ini vena 1, ini tractus portal, vena 1, vena 2, yang dekat dengan vena sentralis adalah vena 3. Tribunumnya, ini vena sentralis, vena sentral, tractus portal, kemudian ini ada jaringan ikat kolagen.
Di trapus portal itu ada vena, ada arteri, ada ductus empedu. Ada sinusoid, sinusoid yang rongga-rongga di sinusoid. Ini sel-selnya hepatosit. Mungkin ada pembuluh limfa juga ya. Ini sel-sel heparnya. Di parenkimnya bisa juga ada dua intinya. Ini sinusoid, ruang-ruangannya adalah sinusoid. Ini parenkimnya, histoplasmanya, ada granul glikogen. Ini di sini juga di antara ruang sinusoid ini ada sel endotel. Ini partner sel raksasanya ya, di hepar. Ini sudah. Di sini juga ada kanal-kanal Hering dari Canaliculi empedu. Ini ada Canaliculi bile, juga Canaliculi bile. Oke, bilirubin. Jadi ada yang mengeluh, tutornya ada yang mengeluh, kok nggak tahu metabolisme dari bilirubin gitu ya. Tadi tutorial tuh tentang imunisasi ya. Bukan ya? Oh lain blok ya. Leukocytes ya. Oke. Bilirubin ini metabolis bilirubin itu blok 11 tadi. Ini blok 19 ya Anda ya. Oke, salah. Saya salah. Ini blok 11 ya. Aku tutorialnya 19. 19 bisa nggak tahu tentang bilirubin, metabolisme bilirubin ini. Ada yang mengeluh tadi. Jadi orang dewasa normal menghasilkan sekitar berapa miligram? Ini sudah Anda di blok berapa ya? 4 kah? 5 kah? 4 ya? 4 itu apa? Metabolisme ya? Nutrisi. Alimentari ya. Jadi sudah Anda pelajari tentang ini ya. Jadi berasal yang banyak adalah red blood cell ya. Pigment heme dikonversi menjadi bilirubin ya, menjadi bilirubin. Larut dalam lemak tetapi dalam darah. Sebagai bilirubin terbentuk di luar hati, terikat erat dengan albumin. Terkonjugasi atau langsung atau konjugasi bilirubin untuk transformasi ke hepar ya. Dalam bentuk ini tidak dapat diekskresikan dari urin atau melewati saraf dan otak. Bilirubin lebih dari ini ditambah albumin menjadi bilirubin yang tidak terkonjugasi, tidak langsung atau unconjugated bilirubin dapat melewati saraf otak, glomerulus dan kerusakan otak bisa menjadi kematian. Jadi sudah tahu ya mekanismenya, ada hambatannya bisa di 1 ini, bisa di 2 ini, bisa di 3, 4 atau di 5. Urobilinogen. Bagaimana letak penyumbatan dari saluran empedu oleh stasis? Ini bisa di Canaliculi bile atau Canaliculi empedu. Misalnya pada hepatocellular injury, bisa karena viral atau hepatitis alkoholik, hepatitis viral atau hepatitis alkoholik, obat pregnancy. Kemudian bisa juga dari ductus empedu, bisa drug polyangiitis, atau di ductus empedu pada tractus portal, pada primary biliary cirrhosis atau atresia biliary intrahepatic, atau di ductus empedu intralobular yang medium ataupun yang besar. Ini bisa pada sklerosis polyangiitis, bisa juga pada keganasan cholangiocarcinoma. Nah, anomalinya bisa juga anomali dalam perkembangannya ya. Bisa Alagille syndrome atau benign recurrent intrahepatic cholestasis atau penyakit Corolli, kista colorectal, fibrosis
Ini bisa Anda klik di sini, bisa kelihatan ya seperti apa. Juga ada lymphoma hepatopati, polycystic liver disease, ada sindrom Reye, ada solitary kista, ada congenital kompleks. Nah, yang ini adalah Reye syndrome. Ini enggak ke ya. Nih, yang ada ini di YouTube ya. Oke. Kelamaan lagi ya. Alagille syndrome or ALS. Maaf. Oke, Anda buka sendiri aja ya. Ini suaranya belum di. Gambarnya enggak ke foto ya. Ini YouTube GG semuanya YouTube ya. Corolli disease. Iya, itu semua. Oke. Bisa juga kista berupa congenital hepatic fibrosis. Ini radiologinya. Nah, di sini ada memang ada gambaran area-area fokus-fokus dengan background fibrosis ya. Sini. Ini ya. Ini yang heparnya, ini yang mengalami fibrosisnya ya. Ini congenital ya pertumbuhannya dengan background banyak fibrosis. Pakai pengecatan trifum, nampak yang biru ini adalah fibrosis ya. Ini adalah hepar yang normal. Yang congenital ya, ini fibrosis, ini hepar yang normal. Ini YouTube juga ya. Yang Reye syndrome. Ini tadi ya. Ini pada livernya banyak lemak dengan encephalopati. Macam-macam dari anomali pertumbuhan. Ya. Ini ada banyak dilatasi dari ductus empedunya. Ini pada von Mises kompleks ini. Bisa Anda buka sendiri. Jadi tadi tentang developmental atau pertumbuhan, bisa juga atau komunital ya, atau genetik ya, ada gangguan genetiknya. Itu jelas jarang ya terjadi, tetapi bisa terjadi karena gangguan pada gennya, bisa kromosomnya, bisa DNA-nya. Ya. Gangguan pada liver bisa berupa ikterik, ya, jaundice. Ini ya, seorang pasien gagal hati nampak skela kuning, kulitnya juga kuning ya, jaundice. Ini mengacu pada perubahan warna kuning atau hijau pada kulit dan skera yang dihasilkan oleh akumulasi bilirubin dalam cairan jaringan. Normalnya siang bisa terdeteksi. 1,8 sudah bisa terdeteksi. Jadi mekanisme akumulasi bilirubin tadi bisa kelebihan produksi bilirubin atau pengurangan penyerapan sel hepar, bisa gangguan konjugasi, bisa juga gangguan ekskresi bilirubin terkonjugasi, kemudian gangguan aliran empedu. Ini tadi seperti gambar tadi ya. Mana ya? Nah, itu kan. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kelebihan produksi bilirubin bisa pada anemia hemolitik, ya,
Terjadi peningkatan kadar bilirubin tidak terkonjugasi dan iterik ringan. Hepar mampu mengkonjugasi dan ekskresi banyak kadar bilirubin jarum lebih dari 5 mg per desiliter. Jadi untuk proses konjugasinya nggak masalah, tetapi hemnya memang banyak karena ada pemecahan dari hemoglobin. Bilirubin under tak terkonjugasi ini terikat erat dengan albumin, tidak larut dalam urin dan dapat menembus barrier otak. Dan maaf ya, ini yang bisa larut ya dalam urin dan dapat menembus barrier otak, ini salah ketik ya. Kemudian ada juga perdarahan yang masif atau perdarahan karena infak ya. Ini bersama dengan ini ya. Jadi ada kerusakan dari hem sehingga atau eritrosit diabsorpsi, peningkatan reproduksi bilirubin juga. Ini kelebihan produksi bilirubin. Kemudian juga bisa pengurangan penyerapan bilirubin oleh sel hepar. Bisa karena obat kadang menyebabkan reaksi pengurangan serapan bilirubin, bisa juga sindrom Guibert. Ya. Fase ringan peningkatan bilirubin tak terkonjugasi. Yang kronik biasanya deteksi secara insidental, kurang dari 3 mg per desiliter, penurunan aktivitas glukuronil transferase, dan efek yang luas berdampak pengurangan penyerapan bilirubin oleh sel hepar. Atau bisa pada gangguan konjugasi bilirubin. Ini bisa fisiologis pada bayi baru lahir. Ini disebabkan sistem konjugasi hepatik yang imatur, terus terjadi pada usia 3-5 hari aterem, sedangkan pada bayi prematur bisa lebih awal dan lebih lama, ya, bisa kurang dari 3, ya bisa lebih dari 5 hari. Terus terjadi dari bilirubin tidak terkonjugasi. Ini karena pada bayi prematur heparnya ya memang lebih imatur lagi ya. Oke. Juga Gallagher-Najar syndrome. Ya, ada 2 tipe 1 dan 2. Yang tipe 1 ini autosom resesif, disebabkan karena defek aktivitas glukuronil transferase, berkembang bisa menjadi kronik terus. Ya. Yang tipe 2 ini yang dominan, bilirubinnya lebih sedikit, ini non fatal, ada normal konjugasi bilirubin, ini juga terkait dengan Najar tipe 1. Kemudian gangguan ekskresi atau transportasi bilirubin, bisa pada intrahepatik, bisa ekstrahepatik. Sedangkan yang intrahepatik ini terkait dengan peningkatan level transaminase dan LDH, penurunan tingkat troponin dengan waktu troponin yang berkepanjangan. Bisa karena hereditary disorder, sindrom Stevens-Johnson, ini autosomal resesif. Kemudian juga sindrom rotor. Yang kedua ini, yang ini lebih jarang untuk ada sedikit pigmentasinya. Bisa juga selain hereditary atau keturunan, bisa juga karena drug, ya. Ada obat estrogen atau oral kontrasepsi atau anabolik steroid dan lain-lain, atau ada jas pada hepatoseluler mengganggu penyerapan bilirubin, konjugasi, dan atau pada ekskresi. Kemudian pada kerusakan pada arsitektur pada liver, ya. Bisa karena hepatitis, sirosis, dan lain-lain, dapat menyebabkan intrahepatic cholestasis atau kolestasis. Kolestasis ini adalah penurunan aliran empedu karena gangguan sekresi oleh hepatosit atau terhambatnya aliran empedu melalui saluran empedu intra atau ekstrahepatik. Karena itu disebut kolestasis ini kondisi di mana zat yang biasanya diekskresikan ke dalam empedu itu dihambat. Yang keempat itu ada gangguan ekskresi atau transport dari
bilirubin terkonjugasi. Ya, yaitu pada ekstrahepatik ini disebabkan oleh posthepatic jaundice ya. Ini penyempitan atau penyumbatan saluran empedu atau ampulla filter. Bisa juga penyebab paling umum dari posthepatik yaitu batuk empedu, ada neoplasma. Ini mempengaruhi struktur saluran atau kaput pankreas. Tumor yang metastasis ke kelenjar getah bening, hati, dan pembesaran kaput pankreas pada pankreatitis kronis dapat menghambat aliran saluran empedu ya, karena pankreas ini pada kaputnya itu berdekatan dengan saluran dari empedu. Ya, lanjut ke penyakit yang pada hepar yang karena drug induced. Banyak obat terapeutik memiliki efek buruk pada hati, ya. Terutama juga yang sering itu pastamol itu ya. Melalui toksisitas langsung pada hepatosit bisa juga menginduksi hipersensitivitas. Bentuknya bisa kolestasis atau nekrosis, atau ada kolestasis dan nekrosis yang vokal, dan bisa juga akhirnya menjadi keganasan. Temuan laboratorium parameternya peningkatan alkali fosfatase dan transaminase. Pada penyakit drug induced ini ya, jadi adalah kolestasis ini diproduksi oleh obat yang mengganggu ekskresi pada bilirubin conjugated ya, dan anion lain dari hepatosit ya. Mikroskopisnya akan nampak adanya pigmen empedu intrasitoplasmik di dalam hepatosit ya, yang bengkak dan sel cover ya. Sumbatan empedu di panekuli kecil khususnya di daerah sentrolobular. Juga nampak jenisnya penghentian penggunaan obat ini beban segera menghilang. Nekrosis ini contohnya haloten, isoniazid ya. Obat apa ini ya? Isoniazid sering dipakai ya. Zona atau masif nekrosis pada liver. Ada juga hipersensitivitas pada obat ya. Ada kerusakan hepar. Bisa juga langsung efeknya. Bisa juga ada nekrosis yang kemudian jadi fibrosis atau dengan sirosis. Bisa juga dua-duanya ya, ada kolestasis dan nekrosis juga lokal. Setelah kolestasis dengan intensitas mononuklear ya. Dan beberapa pasien ya, menjadi terus menghentikan penggunaan obat, tanda biusnya cepat hilang. Neoplasia ya. Obat steroid anabolik kontrasepsi oral memungkinkan mempunyai implikasi perkembangan neoplasma di hepar. Kemudian juga ada gangguan sirkulasi yang ketiga ini. Ada kongesti, infark, ada trombosis atau trombosis portal vena atau hipotensi sistemik. Ya. Kongesti, pada kongesti akut contohnya pada gagal jantung kanan berat ini ada masukkan darah melalui vena abdominalis ya. Ya, bisa juga kongesti kronis ya, gagal jantung kongesti kronis ya. Hati parah atau natnep liver. Ini untuk kongesti yang kronis menyebabkan atrofi atau nekrosis, kemudian fibrosis dan juga sklerosis jantung ya. Ini hatinya nampak mengecil atau mengisut ya. Nah, ini gambaran dari natnep liver, yaitu ini seperti buah pala ya. Jadi nampak gambaran jaringan, ada area nekrosis dan heparnya nampak
pucat ini, seperti buah pala. Kemudian bisa juga infak ya, jarang karena suplai darah ganda ke hati, bisa infak juga karena arteri oklusi, arteri hepatik ya paling serius bila terletak di distal cabang ekstra hepatik terakhirnya, duodenum. Bisa juga oklusi arteri intrahepatik. Kemudian kalau vena ya, oklusi cabang vena porta atau infaksan, ini ada sinusoid yang tersumbat, tidak benar-benar infak, hanya perubahan warna parenkim keunguan berbatas tegas. Nah, ada juga trombosis dari vena hepatik. Ada sindrom Feyerabad sama penyakit oklusi vena oklusi. Sedangkan pada hepatopati kongesti yang disebabkan oleh Neobat-Kyrie syndrome itu adalah hepatopati yang kongestif yang disebabkan oleh penyumbatan vena hepatik. Ini 1 dari 100.000 populasi umum. Keadaan hypercoagulability dapat dideteksi pada 75% pasien. Lebih dari satu faktor etiologi mungkin merupakan pada 25%. Nah, ini obstruksi vena hepatik ya, ini penyebabnya bisa macam-macam. Ada kompresi atau invasi, ada yang utama adalah trombosis atau status hiperkoagulasi ya, pada vena polycythemia ya, atau neopromotive syndrome disorder ya, drenasi postpartum period ya. Ini adalah obstruksi dari vena hepatik atau juga oklusi pada vena, penyakit oklusi vena ya. Penyakit vena oklusi hati ini adalah penyumbatan pembuluh darah kecil di hati sehingga mengganggu aliran darah di hati. Kondisi ini dapat menyebabkan pembesaran hati atau hepatomegali ya, pasti ya. Kemudian penumpakan jaringan parut atau fibrasi hati dan gagal hati. Ada juga penyakit veno-oklusi hati dengan imunodefisiensi atau hepatic venous occlusive disease with immunodeficiency atau FODI. Adalah kelainan bawaan pada hati dan sistem kekebalan tubuh. Tanda dan gejalanya muncul setelah beberapa bulan pertama kehidupan. Nah, ini juga ada juga yang di paru ya, sebagai penyakit vena oklusive hati juga ada yang di paru. Gambarannya ada gangguan dari pembuluh ini yang menebal ya, termasuk fibrosis intima, hampir sama dengan yang di hepar. Di paru-paru ini sama dengan di hepar. Gambaran histologinya, patologi anatominya. Kemudian selain gangguan pada sirkulasi juga hipertensi portal ya, sering hasil gangguan aliran vena melalui sistem portal disebabkan oleh umumnya sirosis Leydig atau sindrom Budd-Chiari tadi, trombosis, kompresi vena portal, menghasilkan sejumlah perubahan. Ada saluran vena kolateral, plexus gastroesophagus, hemoroid tadi ya, preumbilikal, retroperitoneal tadi ya, atau juga perubahannya pada kongesti di spleen, limpa, ada splenomegali. Bisa juga terjadi asitas. Ini pada gastroesophageal plexus bisa ruptur ya, sudah ada perdarahan. Plexus hemoroid juga membuat ini ya, vena mesenterica superior dan inferior. Setengah dari pasien sirosis dengan komplikasi hemoroid yang parah ya. Biasanya hemoroid yang superior, bukan yang interna, bukan yang eksternal. Oke. Preumbilikal tadi hingga vena umbilikal ya. Jadi ada persisten disebut dengan kaput medusa. Ini khas juga pada penyakit sirosis hepatis, ada gambaran kaput medusa. Di umbilikus kenapa ada gambaran center ya, berupa vena-vena yang melebar. Kemudian retroperitoneal umumnya asimptomatik atau mengakibatkan perdarahan yang signifikan juga.
jarang ya. Bisa juga ada kongesti di splen, di limpa atau splenomegali. Ya, ada hipersplenisme, sehingga ada anemia, leukopenia, trombositopenia. Jika dikombinasikan dengan kelainan faktor pembekuan, kelainan perdarahan, atau diatesis hemoragik. Dan juga ada leukopeptikus lebih sering terjadi pada fase ini ya, pada kongesti splenomegali. Juga akibatnya bisa asitas, yaitu akumulasi cairan encer di intraperitoneal. Pada sirosis ada peningkatan tekanan sinusoid, pengeluaran cairan vena dari sinusoid hepatik, kemudian rongga peritoneum. Ini mengurangi aliran darah di ginjal, merangsang aktivitas renin untuk mempertahankan natrium dan air sehingga asitas. Ini rekan-rekannya ya. Terjadi kehilangan protein yang cukup besar saat drainase cairan. Itu patogenesis dari terjadinya asitas ya. Tadi lingkaran setannya tadi ya dibahas tadi, di ginjalnya juga terdampak juga ya sehingga timbul asitas. Ini penyebab hipertensi portal, bisa intrahepatik ataupun poshepatik ya, prehepatik, intrahepatik, dan poshepatik. Komplikasi dari hipertensi portal tadi asitas, splenomegali, hipersplenisme, kemudian bleeding esophageal varices, atau di otak portal sistemik encephalopathy. Ya, klinikal konsekuensi dari hipertensi portal ya. Tadi ini ada kaput medusa, ini ada hemoroid, atrofi dari testis, kemudian ada asitas, hepatic limb ya, keluar ke intraperitoneal juga, splenomegali, ini vena splen, ini portal vein, kemudian esophageal varices, ada skin spider, angiomata, malnutrisi, hepatic encephalopathy. Semuanya adalah gara-gara adanya hipertensi portal. Ya, setelah hipertensi portal kita belajar mengenai penyakit inflamatori di hepar, viral, bisa bakterial, spirochetal, bisa parasit. Viral dulu ya. Viral itu bisa hepatitis A, B, C, D, E. Bisa juga selain jenis virusnya, bisa juga secara akut atau kronisnya ya, akut hepatitis, ada ekspresi klinik, ada ekspresi morfologi. Bagaimana just pada sel liver, nekrosisnya, mungkin hiperplasinya, infiltrasi portal, sel regenerasinya, ada kostasis, globula disari. Yang kronik hepatitis bisa berupa aktif maupun persisten. Untuk dari kolonitis, liver abscess, spirochaeta ini disease dan relapsing fever. Yang parasit karena amoeba, Echinococcus granulosa, schistosome, liver plaque, dan leishmania. Pada infeksi hepatitis B ya, 35% simptomatis akut hepatitis ya, 90%-nya nanti akan recovery, 10%-nya kronik hepatitis, 1%-nya meninggal karena gangguan adanya nekrosis hepatis. Kemudian yang 65 transfusion
subclinical infeksi 100%-nya akan recovery. Kemudian yang kronik hepatitis ini, ya, ini 70-90% itu asimptomatik HBsAg karier, bisa menularkan ya. 10-30% kronik hepatitis dan sirosis, dan kurang dari 1% menjadi hepatoselular karsinoma. Jadi pemerintah kita juga ada secara gratis ya vaksinasi hepatitis B. Jadwalnya gimana? Ya. Ini yang akut viral hepatitis, ada gangguan arsitektur sel hati, sel hatinya akan nampak bengkak, kemudian ada infiltrasi dari limfosit dan sel-sel inflamasi monokler yang tersebar, bisa limfosit, histiosit maupun sel plasma. Kemudian sisa-sisa dari sel hepatik nukleat telah diekstruksi ke dalam sinusoid, ya. Sinusoidnya kacau ya, di mana mereka muncul sebagai asidofilik ini ya, atau Bachmann-Kossilman pada panahan. Ini adalah sisa-sisa hepatosit yang nekrotik ya, yang diekstruksi ke dalam sinusoid. Hepatitis resi inflamasi difus diikuti oleh nekrosis seluruh jaringan hati. Cedera hati akibat virus hepatotrofik sangat bervariasi dari tipe ringan hingga fulminan, berat sekali ya. Biopsi hati sekitar 1,5 cm panjangnya, sekitar ada 100.000 hepatosit, diagnosis mikroskopis untuk mengkonfirmasi diagnosis klinis dan serologis. Keadaan klinis yang umum berkorelasi dengan keadaan serologis, tetapi bukan hasil biopsi, karena biopsinya nggak bisa menggambarkan seluruh hepar. Ini kan diambil di satu lokasi yang belum tentu dia bisa mempresentasikan seluruh permukaan hepar. Jadi korelasinya yang klinis ini adalah serologis, bukan biopsi. Viral hepatitis tadi bisa A, B, C, D, E, ternyata ada F, G, H, cytomegalovirus dan Epstein-Barr virus. B dan C bisa berkembang menjadi kronis. D koinfeksi dengan B. Penampakan mikroskopis pewarnaan rutin histopatologi pada hepatitis akut tidak banyak perbedaan. Sedangkan hepatitis C karakteristiknya ada infiltrasi mononuklear banyak sampai membentuk folikel limfoid C, ya, serta perubahan lemak hepatosit atau ada steatosis. Sedangkan hepatitis B karakteristiknya ada ground glass hepatosit. Jejas jaringan liver dua mayoritas faktor host dan faktor agen virus. Variabel dari kedua faktor itu karakteristiknya agen virus, kemudian kapasitas regenerasi sel hepar, kemudian karakteristik respon imun, umur, dan jejas di jaringan, luasnya dari jejas jaringan liver. Pada hepatitis B dan C, ya, ini menjadi kronik. Ya. Pada hepatitis B ini tidak langsung nampak hepatotoksik, tetapi dimediasi oleh imun, respon imun. Ya. Ada infiltrat dari sel limfosit dan plasma, sel plasma yang menyebabkan adanya jejas liver sekunder. Yang C ini direct, ya, langsung, dan respon imunnya dimediasi oleh jejas yang khasnya dari nanti pada epiductus lebih. Ya. Pada hepatitis virus yang akut, reaksi inflamasinya sebagian besar terjadi pada saluran portal, infiltrasi mononukleus, kemudian ada hipoplasia dari sel Pufner yang mengandung pigmen lipofusin dan besi, kemudian ada fagositosis apoptotik bodies
dan sel debris. Juga ada degrasi balon hepatosit, apoptosis, dan nekrosis hepatosit. Dan ada acidophilic bodies tadi ya, yang kemerahan tadi ya. Ada regenerasi dari hepatosit, bisa bersifat lobular dengan kelainan lobular, jadi luas ya. Ada bisa juga di outline juga untuk ya akut kronik hepatitis ya. Bisa karena etiologinya tadi, karena viral A, B, C, D, dan E. Atau bisa juga infeksi yang lain, malaria dan sebagainya. Laboratoriumnya, prognosisnya, test reportnya juga ada di sini. Treatmentnya, ini gambaran secara grossnya, makroskopisnya, dan mikroskopisnya. Pengecatan positifnya, ini soal-soalnya juga ada. Oke. Ya, ini tadi udah ya. Ya. Pada akut ini kalau responnya inadequate maka akan berlanjut ke kronis. Ya. Kalau imunoresponnya toleransi akan menjadi varian. Ya, ini perbedaan antara skematis untuk yang akut hepatitis sama yang kronik hepatitis. Ya. Ini adalah ada vena centralis, ini traktus portal. Yang di sini ada inflammatory infiltrat, sel-sel limfosit dan sel plasma. Ada reaksi dari ductus empedu, ada nekrosis periportal, kemudian ini hepatositnya, ada yang ballooning, degenerasi, juga ada gambaran apoptosis, ada Pufner tadi ya, atau makropak agregat, ada polestasis, apoptosis sama, ballooning tadi. Kemudian ada vertigins hepatitis untuk yang hepatitis C, yang B nggak ada. Kemudian yang kronis ini ada limfosit agregat. Kemudian ada bridging necrosis antara portal sama vena centralis, itu ada jembatan fibrosis. Kemudian ada periportal necrosis sama ya. Kemudian ada juga periportal fibrosis, ini akan terbentuk fibrosis. Yang B ini khasnya ada ground glass cell. Kalau yang C tadi vertigin, ini vertigin juga ya. Vertigin itu yang khasnya itu ada vertigin yang C, dan yang B ada gambaran ground glass pada sel hepatositnya. Sama ada apoptosis dari limfosit. Kemudian ada agregat makrofag sama. Oke. Yang beda memang fibrosisnya ada ya, dan ada agregat dari limfosit. Pada hepatitis B ini bisa nampak sitoplasma granular, ada ground glass hepatosit. Pada imunohistokimia untuk HBsAg, sitoplasma infusit, ada partikel dari virusnya. Yang B, lobulusnya rusak ya, kemudian banyak sel-sel inflamatori di dalam sinusoid, ini sinusoid banyak sel, dan hepatosel apoptosis.
Yang C, hepatitis C virus, akut hepatitis, 80% resisten infeksi, 20% recovery, 80% menjadi kronik hepatitis, yang 80% ini 20% menjadi sirosis. 2% sampai 5% itu akan menjadi karsinoma hepatoseluler keganasan. Ini gambaran yang C ya. Kemudian hepatitis yang berat, ini akan nampak adanya nekrosis yang masif, gagal hati, ya, yang sangat mudah untuk ada akhirnya meninggal ya. Kejadiannya sangat jarang, kurang dari 1%. Ada panlobula dan panasinar nekrosis dengan area perdarahan pada hepar. Hepatitis akut ini yang gagal ya, yang berat akan menjadi hepatik fulminan ya, atau masif hepatitis nekrosis. Nah ini ya, nekrosisnya hebat ya, bukan sel-sel radang ya. Nah ini hepatitis kronis ya, tadi yang akut, ini kronis. Ini pembagian pada tahun ini dibagi antara akut dan persisten 7, dan ada tambahan kronik lobular hepatitis. Nah sekarang ini bukan sekarang ya, mulai 94 itu sudah ada konsensus. Ini tergantung pada etiologinya, gradingnya, dan stadiumnya. Ya, akut dan kronik hepatitis. Nah ini sekarang kodenya ini. Jadi melihat dari juga gradingnya, infeksinya apa gitu ya tadi ya. Etiologinya, gradingnya, dan stadiumnya. Ini tadi ya. Ya tadi sudah kita bahas tentang kronik hepatitis ini. Ini kodenya tadi ya. Ya, kronik hepatitis ini karena imun yang tidak memadai, ya, akan menjadi hilangnya sebagian toleransi tanpa adanya respon dari sitotoksik T limfosit yang memadai, ada infeksi persisten, kerusakan hepatosit berkepanjangan. Kronik aktif hepatitis ini bentuk yang berat, ya. Nampak nanti ada nekrosis Pixmil, ada nekrosis bridging hepatik, ya. Ada infiltrat mononuklear, perubahan regenerasi, ada fibrosis ringan sampai berat, ya. Beberapa tahun kemudian akan menjadi sirosis liver. Yang persisten ini adalah bentukan yang ringan, ya. Infiltrat mononuklearnya juga ringan pada area portal, ada gambaran cobblestone apparent pada hepatosit, ya, dan tidak ada progresi untuk menjadi sirosis hati. Yang kronik viral hepatitis C, ya, ada ekspansi saluran portal oleh sel-sel inflamasi, ya, dan jaringan fibrosis, dan hepatitis interface dengan peradangan parenkim yang berdekatan akibat infeksi. Kemudian yang aktif, ya, sudah degradasi ini ya, tidak. Ya, lanjut ke sirosis. Bisa sirosis karena alkohol atau limit, sirosis nekrotik, post-nekrotik, atau sirosis biliari, bisa primer atau sekunder, atau sirosis pigmentari,
atau Wilson disease. Ini proses pada sirosis ini adalah proses difus dan irreversible, tidak bisa kembali ke normal lagi, ditandai dengan fibrosis dan regenerasi nodular. Diklasifikasikan secara morfologi dan etiologi. Penyebabnya termasuk hepatitis B, hepatitis C, alkohol, dan hemochromatosis. Komplikasinya bisa menjadi gagal hati, hipertensi portal, dan karsinoma hati. Bisa juga sirosis biliari yang primer. Ini saluran portal dengan banyak infiltrat, inflamasi yang terdiri dari limfosit, sel plasma, dan makrofag. Ada limfosit, sel plasma, dan makrofag. Peradangan pada saluran empedu sehingga terjadi kerusakan. Ini sirosis hati, gambarannya tidak rata ya. Makronodular sirosis, hati rusak dan penampang menunjukkan nodul tidak teratur dan septa jaringan ikat dengan lebar yang bervariasi. Secara mikroskopisnya nampak yang makronodul ya, ini ada fibrosisnya dengan banyak infiltrasi sel radang. Ini sel hepar yang membentuk nodul-nodul dari kecil sampai besar ya, dari umumnya besar. Oke. Ini juga kita biopsi, dilihat ada nodul-nodul, ada septa-septa jaringan ikat. Pada alkoholik, ya, permukaan hati nampak banyak nodul-nodul kecil dan yang teratur, nodul reguler dikelilingi oleh septa-septa fibrosis. Nah, pada alkohol nampak banyak perlemakan hati. Ya. Hampir semua sitoplasma hepatosit membesar, terisi oleh lemak yang menekan nukleus ke tepi. Ya, intinya pada ke tepi. Ini selalu ya orang yang minum alkohol kronis akan heparnya seperti ini, pelemakan. Jelas fungsinya sudah tidak dan dia irreversible. Ini juga gambaran pelemakan hati, ada fibrosis ya, nampak biru-biru ini ada yang bagian fibrosis. Ya, bisa juga ada primaris sclerosing cholangitis. Ini ada kelenjar empedu dan sekitarnya fibrosis. Jadi ya sudah ya. Kolestasis sekarang ya, kolestasis ini bisa ada karsinoma, bisa juga pembesaran limfonoid, atau karena ada Hodgkin disease, limfoma ya, atau ada metastasis karsinoma, atau ada gambaran ductus yang kistik, atau ada sclerosing cholangitis postoperatif struktur. Kemudian ada juga bisa congenital biliary atresia, atau ada yang tadi pankreas karsinoma, pankreatik karsinoma, terutama di bagian kaput tadi ya. Bisa juga ada gallstone atau batu empedu. Ada juga bisa ada karsinoma pada ampula piteri atau ampula ovular. Ini pada duodenum yang bisa menyebabkan penyumbatan saluran empedu atau kolestasis. Hemochromatosis adalah penyakit ketika kadar zat besi di dalam tubuh terlalu berlebihan, ya. Terlalu banyak, komplikasinya ya. Ini pada testis, atrofi, atropati, diabetes, pada pankreas, sirosis, hepatocellular karsinoma, bisa gagal jantung, ada pigmen pada skin, atau hipopituitarisme.
Tadi klasifikasi dari sirosis ada mikro, syarat makro atau mix, ya. Ada makro dan mixnya. Mikro itu atau kalau nodulnya kurang dari 3 mili, makro itu kalau lebih dari 3 mili. Penyebabnya bisa tadi ya B dan C. Untuk yang kronis ya, alkohol, hematomatosis, atau autoimmune liver disease, capillary obstruksi atau sudah kok ulangi ya, maaf. Dasar patofisiologi dari gambaran klinis penyakit hati kronis itu bisa edem, itu kurangnya sintesis albumin yang mengakibatkan hipoalbuminisme, asitas, hipoalbuminemia sekunderi, hipoaldosteron atau hipertensi. Menurut asitas tadi, hematemesis tadi sudah ya kita bahas ya, ada ruptur dari esofagus, jadi muntah darah ya, karena hipertensi yang portal. Kemudian spidenevi tadi udah ya, hiperestrogenisme atau ada ginekomasti, ini pembesaran pada payudara pada laki-laki. Ada hiperestrogenisme, ada purpura dan bleeding, reduce clotting faktor fotosintesis pada pembekuan darah yang berkurang. Bisa juga koma, ini karena adanya toksik ya di otak ya, karena gangguan bisa neurotransmitternya, kesalahan pada neurotransmitternya. Infeksi ini menyebabkan jumlah overcell-nya berkurang dan fungsinya juga berkurang. Ekspresi dari HBx-AG dan liver cirrhosis ya. Ya, nanti akhirnya sebentar ya. Ya. Kita lanjut ke lesi massa ya. Adanya massa di liver. Bisa massa itu berupa kista, bisa nodular hiperplasia atau neoplasia. Bisa dari pembuluh darah, hemangioendotelioma, angiosarkoma, adenoma ductus empedu, kolangiokarsinoma, hepatoblastoma, liver adenoma, hepatoselular karsinoma, atau metastasis dari organ yang lain, dari tumor ya, dari organ yang lain. Ya, ini yang oranye ini lebih dari 80% prevalensi dari kronik hepatitis B virus Indonesia yang tinggi ya. Yang rendah yang hijau. Yang kuning intermediate. Ini liver tumor ya. Yang tinggi Indonesia termasuk yang kuning ya, kuning oranye. Ada juga yang lebih dari itu. Hepatoselular karsinoma. Faktor utamanya adalah hepatitis B dan hepatitis C. Tadi karier hepatitis B tadi 221. Penyebab yang lain hepatoselular karsinoma selain hepatitis B ataupun C bisa juga karena aflatoksin, alkohol, oral kontrasepsi. Variasi geografiknya reinsiden pada Asia, Sentral Afrika, low incidensi pada Amerika dan Eropa. Kemudian BD, different clinical, perbedaan antara klinis antara hepatitis B dan C. Yang B, umur pada HB itu relatif 10 tahun lebih muda dibanding hepatitis C. Yang hepatitis B, perbandingan antara male dan female. Yang C, yang male, sedikitnya yang ini banyak pada laki-laki untuk yang B.
Ini juga punya laki-laki tapi lebih nggak terlalu kontras ini ya. Background liver disease ini backgroundnya yang C tidak berhubungan dengan sirosis, dan sedangkan yang B ini nampak gambaran sangat berhubungan. Yang B, maaf, ini gambarannya tidak nampak berhubungan dengan sirosis, sedangkan yang C sangat nampak adanya hubungan dengan gambaran histologinya. Selain karsinoma ada sirosisnya, sedangkan yang B ini tidak atau sedikit gambaran sirosisnya. Kemudian level ALT-nya ini pada C lebih sedikit dibanding yang B. Ya, kalau yang pada stadium awalnya juga pada yang B ini lebih lambat dibanding dengan yang C. B ini adalah onkogenik virus, ya. Nampak adanya hubungan antara infeksi B dengan hepatoselular karsinoma kromosom. Jadi viralnya ini terintegrasi dengan gambaran DNA-nya akan bisa menyebabkan adanya hepatoselular karsinoma. Yang C ini lebih pertumbuhannya lebih lambat ya, dibanding dengan A. Yang C ini adalah virusnya jenisnya RNA. Ada proses yang spontan, mutasi spontan pada gen yang instabil, ya, sehingga terekspansi menjadi sel yang abnormal. Pada C ini, ya. Ini gambaran growth-nya pada hepatoselular karsinoma yang tipe masif. Ya. Ini yang tipe noduler, dan nodul-nodul. Ini yang tipe diffus. Nah, ada grade-grade-nya. Hepatoselular karsinoma, grade-grade-nya ini ada G1, masih nampak gambaran hepatositnya yang tidak terlalu polimorfik. Ini grade 2. Intinya lebih besar, rasio antara inti dan sitoplasmanya lebih tinggi, lebih banyak. Intinya lebih gambaran hiperkromatis, dan bisa nampak adanya anak inti di bagian tengahnya. Di dalam intinya ini ada 3 ya, anak intinya nampak. Sedangkan pada grade 3, nah ini intinya lebih polimorfi, ya. Ada yang menonjol begini, ada irregular, enggak irregular, juga lebih atipia dan polimorfi, ya. Kemudian kita lanjut lihat adanya mitosis sel tumor, ya. Gagal hepar hati. Ini bisa karena nekrosis hepar yang masif, penyakit liver yang kronis, atau disfungsi hepar tanpa gambaran nekrosis. Gagal hepar, komplikasinya bisa encephalopati, jaundice, koagulopati, pulmonary vascular shunt karena saturasi O2-nya rendah, atau gagal ginjal, hepatorenal syndrome. Ada gangguan endokrin juga, ginekomasti, ada vascular spider, ada female echinocele, ya. Kemudian ada testicular atrophy. Lanjut ke
kantong empedu dan traktus biliari. Penyakitnya bisa radang, kolesistitis, batu, kolelitiasis, bisa juga kolesterolosis atau neoplasma. Kolesistitis bisa akut, bisa kronik. Kolelitiasis, batu empedu, tipe batunya batu kolesterol, biasanya satu atau berukuran besar, berwarna stone, atau mix stone. Jadi batu itu banyak campuran kolesterol dan kalsium. Nah ini bisa satu tok. Nah ini juga bisa ya. Bisa nggak ya dibuat bentuk akik ya? Nah ini juga banyak ya. Ini bagus ya kalau bentuk akik ya. Di kantong empedu banyak sekali batunya ya. Komplikasinya bisa biliari kolik, nyeri ya, di epigastrik ya, karena obstruksi dari ductus empedu, obstruksi jaundice, atau ascendent cholangitis, kolesistitis, akut pankreatitis, Gosden ileus, mukokal, bisa juga malignansi. Manifestasi klinis bisa asimptomatis, bisa juga dengan karakteristik intoleransi makanan berlemak. Hydrops of gallbladder. Lumen dari kandung empedu melebar karena obstruksi dari ada ductus kista yang terobstruksi oleh batu. Lumen dari kandung empedu melebar, berisi cairan blended, bening dan didapatkan obstruksi oleh batu kolesterol. Sehingga melebar, jadi tipis ya ini ya dindingnya. Ya, melembung, kantongnya melembung itu Jawa nih. Gak tahu bahasa Indonesia melembungnya apa ya? Melembung ya. Bisa juga berupa kolesterolosis. Nampak kolesterol kuning berupa flek di permukaan mukosa, tidak terkait dengan inflamasi, tidak terhubungan dengan kolelitiasis. Nah ini gambaran seperti ini, hijau-hijau ini, nampak kasar di sini. Ini adalah kolesterolosis. Gambaran mikroskopisnya nanti akan nampak gambaran sel-sel berbuih ini ya, makrofag berbuih banyak. Bisa juga neoplasma. Umumnya ganas, jenis terbanyak adenokarsinoma, kadang berhubungan dengan batu empedu, jadi terjadi pada ductus empedu dan ampulla oblater. Nah ini kolangiokarsinoma, nampak gambaran tumor yang tubuler ya, berupa glandula tubuler seperti ini, ada lumennya di tengah sarang-sarang tumor. Bisa juga kalau diferensiasinya lebih jelek, nampak lebih solid ya. Bisa juga nampak gambaran infiltrasi emboli di dalam pembuluh vena atau limfo atau pembuluh arteri. Intrahepatik kolangiokarsinoma, hepatosit antigen ini akan positif, sedangkan pada bagian kanan ini adalah kolangiokarsinoma, dia akan negatif. Jadi ini bukan tumor dari hepar. Ini hepar yang normal, positif, sedangkan pada kolangiokarsinoma ini negatif. Bisa dengan sitokratin bagian yang kolangiokarsinoma akan positif coklat, sedangkan pada sel-sel hepar dia akan nampak negatif. Kebalikannya ya. Sudah ya pankreas? Enggak ya? Enggak kayaknya enggak ya. Sudah pada endokrin dulu ya. Blok endokrin sudah kan? Sudah ya. Enggak usah ya. Oke. Sudah waktunya habis? Oh belum ya? Masih lama? Masih 2 jam? Oke, ada pertanyaan? Sudah sore banget ya. Soal saya cukup membuat pada